orang yang menerima firman dari Allah. Rasul adalah seorang nabi yang menerima firman untuk dirinya dan untuk umatnya. Oke. Nabi apakah menerima langsung firman itu? Nabimu menerima langsung? Nabiku menerima langsung, tidak melalui penyelidikan. Antara makhluk. Siapa makhluknya? Siapa makhluknya? Enggak tahu itu siapa namanya itu. Roh Kudus. Enggak. Dia enggak ada memperkenalkan diri. Lah, kami untuk apa dia memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Paulus. Bunda Maria, kayak gitu. Elizabeth. Jangan bergeser topik Elizabeth dia apa itu malaikat itu memperkenalkan ini bukan diri. proses ini bukan topik proses pewahyuan, jangan ke topik ke mana-mana. Jadi menurut Bro Antoni ya, penyaliban itu untuk menebus Bang Adi, dosa. Bang Adi. Tadi ada yang chat saya, katanya ada yang mau syahadat di bawah. Benarkah? Enggak, itu bercanda itu. Enggak serius. Saya udah cek. Ya enggak usah chat saya lah. Jangan. Cek saya aja, jangan ke Banyumas, sibuk ke saya aja. Kayak tadi udah dicek juga ke saya, Bro ya. Itu enggak ada itu, enggak minta dia. Ini nomor saya kok banyak orang yang enggak kenal, saya tahu nomor saya. Jadi lagi ya. Saya nggak pernah bagi-bagiin loh. Mau ganti nomor lagi ya. Jadi kesimpulannya menurut Bro Antoni ini secara tidak langsung di perjanjian lama Tuhan para nabi itu tidak ada perintahnya para Tuhan itu untuk ya menyalib manusia yang namanya Yesua Mesias menebus dosa, nggak ada. Nanti di perjanjian baru bermunculan perintah dan hal-hal yang demikian. Betul ya Bro Antoni ya? Sepakati dulu nih. Oke. Ke perpustakaan lagi. Oke. Jadi jelas itu. Jadi perjanjian baru penjelasannya Yesus mati di tiang salib menebus dosa. Perjanjian lama nggak ada. Jadi antara PL dan PB tidak sinkron dengan ajaran ini. Buktinya, contoh nih, kalau ada orang bawa-bawa salib di tengah tradisi Yudaisme, itu sudah banyak kita lihat korban diludahi dan segala macam. Karena mereka jijik memang hal itu. Tuh, tapi di dunia barat itu sangat diimani. Kita hormati iman Anda di sini. Yang penting diskusi jujur. Tepuk tangan. Jadi agama Kristen itu agama yang bidat bagi Yahudi. Makanya dikatakan Yesus di catatan Matius 23 nomor 15, apa dikatakan situ? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk agamamu. Setelah dia masuk agamamu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Jadi ada orang Farisi nyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan agama, penganutnya semuanya orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Agama apa yang didirikan oleh orang Farisi? Ya itu tadi, agama Kristen. Itu saudara Antonius. Makanya orang Kristen itu 2 kali lebih jahat. Kenapa dikatakan 2 kali lebih jahat? Karena mereka menyembah bukan Tuhan dan menyembah Yudas, gitu. Paham ya? Jadi yang kalian sembah itu Yudas, bukan Yesus. Yesus itu orang suci, diselamatkan oleh Tuhan. Tidak mungkin tidak. Mana dalilnya? Amsal 21. Otakmu itu. Ini Bible yang mengatakan. Iya, hasil otakmu itu. Ini Bible yang mengatakan kok. Jangan ke personal Bro Antoni, ke data. Iya. Bible yang mengatakan. Iya dia kan pukul ratakan Kristen semua katanya. Semuanya orang Kristen yang menyembah Yesus pasti menyembah Yudas. Itu loh. Iya, makanya itu dari otak dia. Loh, sekarang saya tanya, Yesus atau Yudas yang terkutuk?
Orang yang di kayu salib menerima kutukan. Enggak, jangan orang. Saya tanya dulu, Yesus atau Yudas yang terkutuk? Terkutuklah dia yang di kayu salib. Nah, itu dia. Makanya saya tanya, apakah Yesus yang terkutuk atau Yudas? Siapa yang disalib di situ? Ya, yang terkutuk dulu, baru kita tentukan. Ya, enggak, siapa yang disalib Tunggu di situ? dulu. Siapa yang terkutuk, Yudas atau Yesus? Iya, siapa yang tersalib? Kan Ya, siapa yang terkutuk, itulah yang disalib. Terkutuklah yang digantung di kayu salib. Nah, siapa itu yang terkutuk? Siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk? Yang disalib siapa? Yang terkutuk siapa? Ikuti aja Bang Jemaat. Siapa yang disalib? Siapa yang disalib, bro? Yesus. Menurut kamu Yesus kan? Nah, sekarang Yesus. apa yang menyebabkan Yesus itu terkutuk? Dosa apa yang Yesus lakukan sehingga dia terkutuk? Karena dosa manusia Saya dilimpahkan tanya, kepadanya. dosa apa yang Yesus Tidak lakukan? ada dosa Yesus. Kalau tidak ada dosa Yesus, lalu siapa yang mengutuk Yesus? Dosa itulah yang mengutuk dia. Saya tanya, kalau Yesus tidak punya dosa, lalu yang mengutuk Yesus siapa? Dosa semua manusia. Yang mengutuk dilimpahkan Yesus siapa? kepadanya. Makanya dia yang menerima mengutuk kutukan Yesus itu. siapa? Karena dosa itu adalah kutukan. Yang mengutuk Yesus itu siapa? Dia menerima kutukan itu. Saya tanya, yang mengutuk Yesus siapa? Dosa itu adalah kutukan. Saya tanya, yang Setiap mengutuk Yesus orang siapa? yang melanggar hukum Allah, Mama, dia susah adalah kali berdosa. bicara sama kambing, Mama. dosa itu Saya tanya, adalah kutukan. yang mengutuk Yesus siapa? Dia menerima kutukan. Gimana sih? Iya, yang mengutuk Yesus siapa? Dosa itu yang mengutuk. Dosa yang mana yang Yesus lakukan? Dosa yang kamu lakukan. Kenapa Kalau kamu saya? mengutuk dia. Kenapa saya yang melakukan? Dosa Yesus yang manusia dikutuk? yang Beleng. datang Gepeng. sebagai juru selamat. Tuhan mengutus siapa ketika ada yang melakukan dosa? Misalnya nih, Yesus tidak melakukan dosa, saya melakukan dosa. Yang dikutuk oleh Tuhan siapa? Dia menerima kutukan. Nenekmu kiper. nenekmu Saya kiper. tanya, Tuhan memberikan kutukan kepada siapa? Ketika saya berdua dengan Yesus, Yesus orang suci, Bang Suma orang berdosa. Yang dikutuk oleh Tuhan siapa di antara saya berdua dengan Yesus? Orang yang berdosa, yang Saya melanggar kan? hukum Allah. Saya berarti. Kenapa Dengar Yesus dulu. yang dikutuk? Orang yang melanggar hukum Allah dilimpahkanlah kepada Yesus. Mama Iya, Dari makanya. mana ilmunya itu? Dari mana ilmunya? Iya, dari kitab suci. Di mana tertulis kitab suci yang Iya. mana? Kitab suci yang mana? Ya, Alkitab lah. Aduh, sekarang kuulang lagi. Iya. Ulang lagi samamu ya. Jadi kamu orang dengar. Kamu dan pada Bom-Bom. umumnya, Dengarkan yang saya. bersama Dengarkan itu, saya. Kamu hukuman yang berdua tertinggi bersama adalah dengan disalib. Bom-Bom. Bom-Bom Ya. curi ayam, kamu bukan pencuri ayam. Kira-kira antara kamu dan Bom-Bom yang dikutuk siapa? Saya tidak mengikuti Bom-Bom. Bukan saya suruh kau mengikuti. Saya tanya, kamu Terus, dengan kenapa kau Bom-Bom. banding-bandingkan dengan Bom-Bom? Saya tidak bandingkan, ini analogi. Bom-Bom Jangan pencuri jangan ayam, bandingkan Yesus kamu dengan bukan manusia. pencuri ayam tapi pencuri sapi. Kamu tidak mencuri, Bom-Bom mencuri ayam. Kira-kira di antara kalian berdua yang dikutuk oleh Tuhan siapa? Jangan bandingkan dengan si Bom-Bom, udah saya bilang. Jadi Ya. kamu mau dibandingkan dengan siapa? Saya berdosa, dilimpahkan dosa saya kepada Yesus. Itu kuncinya. Mama Ya. Jadi itu sudah Oke, Tuhan ada katakan, dalil Yohanes pendukungnya, 3 ada dalil ayat 16. pendukungnya, ada dalil pendukungnya dari firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3. Oke, Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka Dia kemudian menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mana dosamu di sini ditanggung sama Yesus? Iya, mana dosamu ditanggung Yesus di sini mana? Itulah, siapa percaya kepadanya dia akan memperoleh hidup yang kekal. Percaya apa? Beriman.
Ya. sebagai Tuhan. Di mana dan Juru Yesus Selamat. mengatakan bahwa aku menanggung dosamu? Di mana? Wah, banyak gitu. Oke, silakan. Saya tunggu Dosamu satu aja. diampuni gitu, Iya. banyak gitu. Loh, kok dosamu diampuni? Iya, Aku menanggung kata dosamu. Mana? Dosamu diampuni gitu. Di dalam Lukas. Ya. Banyak itu tertulis di situ. Lihatlah di situ. Monyet. Siapa lagi sih yang report ini ah? Iya, guru udah kena report kayaknya. Ini loh Bro Anthony. Bro Anthony, kan Yesus tidak punya dosa. Ya. Ya, Waalaikumsalam. Kita bandingkan aja ya dengan, bentar dulu Bunda. Yudas kan banyak dosa tuh, kan gitu. Yesus tidak punya dosa. Menurut Anda, nih yang dikutuk Yesus atau Yudas? Yudas juga berdosa, tetapi oleh karena dia tidak mau minta ampun kepada Tuhan, bahkan kematiannya juga sampai kematian tidak mau mengampuni, dia nggak terampun. Namun Yesus itu tidak berdosa, dia menerima dosa-dosa manusia. Karena upah dosa adalah maut. Buto-butonya, bohong-bohongnya. Ini dalil, kamu dengarkan nih. Keluaran 23 nomor 7. Aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kira-kira Yesus tidak bersalah. Saudara yang bersalah. Zaman kapan itu? Ini firman Tuhan ini. Ini firman Tuhan. Iya, saya akui firman Tuhan. Tetapi zamannya zaman Musa. Loh, kok Ya. zaman Musa? Iya, zaman Yesus beda dengan zaman Musa. Yesus berkata, lebih mudah Zaman langit dan bumi perjanjian lenyap. lama adalah zaman lahiria. Dengarkan dulu. Perjanjian baru adalah zaman rohaninya. Dengarkan Jangan kau dulu. samakan. Dengarkan dulu. Dengarkan Lihat dulu. topiknya. Dengarkan Lihat dulu saya. Dengarkan judulnya. saya. Dengarkan. Rakrapnya apa tujuan maknanya ayat itu? Dengarkan Ya, saya. copot ayat di sana, copot di sini, kau samakan semua, nggak bisa. Dengarkan Makanya kamu harus dulu. paham tentang firman Allah. Dengarkan saya Karena dulu, kamu nggak Bung. paham firman Allah, makanya Dengarkan seperti saya ini. dulu, Bung. Jadi gemerang dalam hatimu. Dengarkan saya, Bung. Menurut Yesus, hukum Taurat kalau dihilangkan setitik pun itu apa akibatnya? Hukum apa sekarang? Loh, kok apa sekarang? Ya, Yesus tidak mengenal hukum Yesus tidak mengenal kitabmu. Hukum namanya Yesus tidak mengenal kitabmu. Menurut itu. Yesus, Kau bilang barusan tidak boleh menghilangkan hukum. Yesus tidak mengenal hukummu. Gimana sih kamu itu? Bahlo udah turunkanlah monyet ini. Host, turunkan monyet ini. Kamu Orang nggak gila ngerti ini. firman. Orang gila, orang gila. Kamu nggak percuma kamu dialek diskusi kamu. Kamu orang gila. Kamu yang gila. Kamu Kamu nggak ngerti firman. nggak ngerti firman. Tahu. Sosokan. Membahas Alkitab. Blablabla. Bangsar, ajak siapa pendetanya ke sini, Bangsar. Iya, pendetamu kau suruh ke sini. Mari kita Saya kajian. sendiri. Pendetamu kau suruh ke sini, pendetamu. Nah, Atau Paulus kau Pendeta- kasih bangkit lagi suruh hadapi saya. saya menghadapi kamu. Apa kau nggak ada ilmu? Sampai Gimana kapan kau itu? hadapi saya? Eh, Lucu. iya. Kau Nah, gagu. sekarang saya tanya, Iya, menurut perjanjian Yesus, baru. menurut Yesus, kalau menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, apa akibatnya? Hukum apa dulu? Sedangkan Ila hukum haula wala quwata illa billah. hukum pengampunan dosa ada juga dulu. Mama. Jadi hukum itu banyak. Dede. Hukum sipil, Hukum sipil moral. lagi. Hukum moral lagi. Aduh, dasar preman Tidak. gereja. Pertanyaan saya, dengarkan. Keluaran Keluaran 23 nomor 7. Berarti hukum Aku moral. Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ada dua bersalah. Yudas bersalah karena berkhianat. Yudas bersalah karena
dia kemudian makan suap. Yesus tidak berkhianat, Yesus orang mulia. Kira-kira di antara kedua manusia ini yang mana yang dihukum? Tujuan itu hukuman sekarang peraturan pemerintah yang melanggar pasal-pasal ini, yang melanggar itu dihukum. Tetapi Ya. beda, hukuman kepada Yesus itu adalah hukuman dosa orang yang dilimpahkan Ini kepadanya. dalilnya ada, Markona. Aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Pada perjanjian lama. Tak ada yang menamakan kitabnya orang Yahudi perjanjian lama siapa? Perjanjian lama itu. Siapa yang mengatakan Iya. kitabnya orang Yahudi ini Ya. perjanjian lama? Siapa yang Sama mengajarkan seperti Anda mengatakan itu? paham kalian. Saya Lahiriah. tanya, siapa yang mengajarkan Anda perjanjian lama itu? Pak, kitabnya orang Yahudi itu perjanjian lama. Siapa yang mengajarkan Anda? Mengajarkan Anda, ya guru-guru pengajar Alkitab. Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 31 nomor 31, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan orang Yahudi dan orang siapa? Siapa? Kristen. Ada orang Kristen. Aku akan mengadakan perjanjian baruku. Itu diterangkan di Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Apa yang dikatakan di sana? Aku akan mengadakan perjanjianku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan mengadakan perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Israel dan Yehuda, yaitu dengarkan dulu perjanjian barunya, dengarkan. Lihat dulu judulnya apa? tujuannya apa. Judul film Kapang Markona. Iya. Judul itu hanya ditulis di perjanjian baru, di terjemahan Indonesia. Pada saat ini dituliskan itu tak ada judul. Ada Dengarkan. judulnya itu semua. Apa film Kapang? Suatu Aku akan ada dengarkan cerita dulu, tujuannya apa, maksudnya apa. dengarkanlah Itu, Markona. Markona, dengarkan. Sar, Demikianlah firmanku. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Apa perjanjian baruku yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu? Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi keluaran itu adalah perjanjian baru Tuhan, Markona. Jangan kau bawa-bawa agama Kristenmu ke dalam kitabnya orang Yahudi yang adalah perjanjian baru. Kuucapkan lagi ya. Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan kitab keluaran ke dalam batin mereka dan akan menuliskan dalam hati mereka kitab keluaran itu. Jadi kitab keluaran ini juga adalah kitab yang dituliskan di dalam batin Yesus, karena Yesus itu Bani Yehuda. Maka ketika datang kemudian perintah, jangan kau membunuh, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jelas kalian orang Kristen yang bukan orang Yahudi tidak akan mungkin ditebus dengan mengorbankan orang yang benar. Ente siapa rupanya? Bani Israel kagak, disunat kagak. boleh saya berbicara? Sabar, Otakmu itu cuma sabar, diam sabar. aja lah kau. Sebab Sambil aku potong itu. tidak Diam aja. akan dengarkan Allah. perjanjian barunya, dengarkan perjanjian Kau barunya, kenal Allah. Diam aja kau. dengarkan perjanjian barunya, dengarkan. Nggak tahu kau firman. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar jangan kau bunuh. Ini perjanjian barunya. Sebab Tak aku firman. Tuhan tidak akan membenarkan orang yang Hanya ngomong bersalah. doang congormu itu. Sakit apa kau, Sar? Berkuadukan dulu. Congornya Yang aja kau yang sama aku tahu. keluar-keluar. Nggak ngerti firman. Kalau memang kau berbicara kayak gitu, saya memberikan satu pertanyaan untukmu.
Boleh? Berdasarkan Alkitab tanyakan. Kenapa Kalau diturunkan? berdasarkan dari pahammu boleh juga. Kenapa diturunkan, host? Bosan saya hadapi ayam sakit ini, bah. Ada si Noah itu, Noah. Sama juga. Ayam sakit semua. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ini perjanjian baru Tuhan. Nah, turun semua ayamnya. Jual beli naik. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, sekarang begini. Yesus orang benar, Kristen orang bersalah. Menurut Tuhan, bisakah Kristen dibenarkan? Kristen orang yang bersalah, Yesus orang yang benar. Menurut perjanjian baru Tuhan kepada Yesus, bisakah orang Kristen dibenarkan dengan cara membunuh Yesus yang orang yang tidak bersalah ini? Berdasarkan Keluaran 23 nomor 7. Bisakah? Boleh saya berbicara? Silakan. Aku mau tentang pemikiran si Sari ini dulu aku. Ya, silakan. Anda mengatakan Yesus, oke kan? Saya bertanya sama Anda, apakah Yesus itu lebih tinggi daripada Allah? Ayo. Yang ditulis jawab. siapa? Kenapa diturunkan betul, lagi? Aduh. Anthony ditanya. Dinaikkan dulu, host. Belum minta lagi dia. Jual beli ini Muslim apa Kristen? Kristen juga. Jengkel dia lihat saudaranya sendiri. Jual beli kenapa kau nanya begitu sesama Kristen? Enggak, aku mau Cek. nanya dia aja, mau nanya dia aja. Jengkel dia lihat. Bang jual beli kan dari Kristen. Kalau tadi Bang Sar dari pengikut Paulus bin Kapatuli, makanya. Kalau Muslim menjawab, ya Allah itu maha suci, maha tinggi, gitu. Jadi Yesus itu ya nggak seperti itu. Bang, Menurut abang sama aku berbeda. Aku mau bertanya sama dia ya, karena aku sama dia sama. Nah, karena dia sama. Aku mau bertanya itu aja ya. Terus kenapa yang naik malah Alan bukan yang tadi? Ganti koma. Ya, awas. Mana dia? Kok diturunkan dia? Aku penasaran kali sama dia. Mau dengar suara dia itu dulu. Host, biarkan dijual balik itu untuk bertanya. Nanti saya jawab. Oh iya. Saudara jual beli tanya sama saudara Alan, silakan. Pertanyaan yang tadi itu. Oke, Silakan jual beli. Saya Ulang bertanya. pertanyaan. Saya bertanya, apakah Yesus itu lebih tinggi daripada Allah? Yesus itu itu Allah sebenarnya. Dari mana Allah. Anda mengatakan dia itu Allah? Allah tunggal. Dari mana Anda mengatakan dia itu tunggal? Itu menurut pemahaman Alkitab kami dan menurut kepercayaan kami. Siapa yang memahamkan itu? Menurut Alkitab kami. Omi, siapa si Omi? Menurut Alkitab kami. Iya, menurut Alkitab. Kau itu si bagus ya, kau itu. Aduh. Maksudnya? Saya mau tanya dulu. Tanya aja. Sejak umur berapa Nabi Muhammad menerima wahyu? Sejak berumur berapa Nabi Muhammad menerima wahyu? Kamu bertanya itu. Untuk apa kau bertanya itu sama aku? Kenapa kau Kristen itu sesama Kristen.
Aduh, parah ini. Sesama ayam sakit diadu, bukannya baku patok, malah saling dorong pantat. Pertanyaan untuk Bang Suma. Ah, Sejak umur berapa mm-mm. Nabi dapat menerima wahyu? Kalau saya tanya nanti umurnya Paulus, boleh ya? Kau nggak usah bertanya sama dia. Google itu udah lebih canggih daripada dia. Ngapain kau bertanya sama dia? Iya. Iya. Aku suka bertanya kayak gitu. Kau bertanya ilmumu. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, itu kamu udah ditanya tadi sama jual beli diajarin. Kau jangan tanya saya, tapi tanya Google katanya. Kenapa di situ yang menjawab? Ya, kenapa saya menjawab pertanyaanmu itu nggak masuk akal? Saya kan bertanya kepada Bang Suma itu, bukan kamu. Udahlah, kalau memang kau bertanya sama Bang Juma, udah kau dengarkan aja dulu suaranya. Kau matikan mic-mu, sama-sama matikan mic kita. Lucu ini, lucu. Udah. Nongol lagi si Noah. Abang Hos, jual beli ini pura-pura jadi umat Islam ini. Usia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama itu pada usia 40 tahun. Iya. Terus Aku ingin tahu aja Bang Suma karena ingin tahu sebenarnya begitu. iya, terus ada lagi pertanyaan yang lain? Ini Bang, tapi kan Bang jual beli ini kayaknya dia pura-pura jadi orang Kristen itu. Waduh, gimana ini saudara jual beli dibilang pura-pura jadi orang Kristen? Gimana itu Bang? Cara kayak itu. Saya yang bertanya malah dia yang menusuk gitu. Enggak, pertanyaanmu itu enggak pas untuk dia. Gak pas, maksudnya buktinya Bang sudah bisa menjawab. Apapun yang kau katakan sama dia, pasti dia menjawab. Ini ketahuan mengalah sebelum berperang ini. Kalau Lucu nih, Wardah, lucu. kau nggak yakin apa yang ada di unek-unek pikiranmu dan hatimu, kau katakan sama dia, pasti dia bisa menjawab. Iya. Terus? Udah bicara lagi. Fungsi jadi fungsi saudara naik di roomnya ini mau berbicara, mau bertanya di siapa saja kalau bukan di Bang Suma. Kalau Anda pusing, beli dulu obat dulu di depan rumah Anda, mana tahu ada buka kedai, beli dulu obat bodrek. Lucu juga ini. Terus? Host, perhatikan baik-baik ini jual beli ini pura-pura dia jadi umat Islam. Loh, dia Kristen dia. Kok buktinya dia tidak bisa jawab apa yang ngomong tadi. Lucu kali Anda tidak bertanya, nggak bisa ku jawab. Anda lucu. Anda terlalu banyak menonton film Indosiar. Iya. Kamu ini mengalah sebelum berperang ya? Coba dulu. Kalau seandainya Indonesia berperang, Anda sudah lebih duluan sembunyi. Bang Suma, Iya. bukan saingan Bapak itu. Kenapa bisa? Saya lihat dari model orangnya saja, cara pembicaraan tuh bolak-balik. Oh, Memang pembicaraan Anda itu udah jadi seperti Porenjes. iya, Rangers. Anda tidak cocok menantang Bang Suma. Anda itu sudah lebih pantas menantang Bang Juma. Bukan saya menantang, mau pingin tahu. Ya udah, kalau Anda pengen tahu, udah tanya jawab aja sama dia. Keluarkan unek-unek dalam pikiranmu dan hatimu, selesai. Wis, mantap. Terus saudara fungsinya masuk di room ini mau bertanya atau mau
Ditanya. Hmm. Mau ditanya, mau bertanya, saya masuk aja. Wais, mantap juga. Pokoknya keluar masuk ditanya. Sekali masuk bertanya, keluar ditanya. Gitu ya? Capek. Orang berperang itu siapkan senjata. Ya, kalau Anda berbicara saya masukkan dari kanan, saya keluarkan dari kiri, selesai. Nah, bagus. Malah saya Bang Suma berargumen dengan orang ini. Kenapa bang? Saya malas berargumen dengan orang ini. Kenapa bisa? Buktinya dia tidak dewasa dalam pertanyaannya dia itu, pembicaraannya. Iya, iya. Jadi tolong dewasa sedikit, saudara jual beli. Coba yang dewasa sedikit. Oke. Kita dewasa. Marilah sama-sama kita tunjukkan kedewasaan kita. Nah, gitu. Coba tunjukkan apa sudah disunat atau belum. Kalau belum disunat berarti belum dewasa. Jual beli. Sudah dewasa, berani masuk. Nanti diskusi bang. Ini mereka sudah diskusi nih. Ya sama saya aja. Kalau Anda mau melihat kesimpananku, mari kita berdua. Apakah dia disunat apa tidak? Yes, mantap Bang Handi. Mantap Bang Handi. Mau dilihat nonotnya katanya. Nonotnya mau dilihat. Dengan garing. Siapa yang bertanya tadi? Alan, jual beli. Dia tanya kalau saudara Alan mau lihat nonotnya silakan berdua katanya lihat. Iya. Kau jangan kau publikkan aku di sini, nggak ada artinya. Yang ada artinya kemaluan. Untuk apa kau tunjukkan kemaluan? Mari kita berdua. Biar tahu saudara Alan Anda diajak berdua. Coba dulu. Mati bijak mau pedang-pedangan ini mah. Nanti kena tiang listrik. Ya sudah, open kamera berdua, coba buka kamera masing-masing perlihatkan mana. Bang Suma belum bisa saya punya untuk on cam bos. Oh gitu. Seandainya bisa diperlihatkan betulan senjatanya ke jual beli ya. Bang aja pakai senjata aku pakai senjata sniper. Cus, masih kali kena. Bang Andi, mungkin bagus kalau kita simak diskusi saudara Noah dengan Adinda Stanley. Lebih baik saya bertanya kepada Bang Suma supaya bisa dapat pengalaman. Kalau Anda bertanya sama Bang Cuma, Anda jadi mualaf. Iya kan? Namanya untuk mencari tahu yang tidak tahu. Ngapain Anda mencari yang tidak tahu atau tidak tahu? Udah, kuatkan aja iman Anda, jangan goyang. Kalau Anda memegang tiang listrik yang sudah dicor, Anda itu tidak tergoyang. Tapi kalau Anda memegang tiang listrik yang tidak dicor, Anda capek menahan. Tolong bantu saya. Betul. Ini tiang listrik mau rubuh. Betul itu. Tapi Pak Alan ini sering megangnya bukan tiang listrik, yang pegang adalah strumnya. Iyalah. Kalau kau jual beli. Dipegang dia kabelnya yang belum ada kupasnya, dia itu nggak kena setrum. Tapi kalau dia pegang kabel yang ada bekas lukas, dia pegang, mati dia. Mati dia. Mati dia. Ya, kita dengarkan dulu diskusi antara sahabat dan Noah. Ini sama-sama kelas berat. Ya. Kalau saudara Alan nantilah dengan saya lagi. Oke Bang Suma. Oke. Kita mau nonton dulu ya. Ya. Siap. Jual beli. Di sini aja jual beli. Kau rogoh celanamu masuk dalam sambil nyimak. Bang jual beli sama Bang Alan di sini aja pijit-pijit belakangnya Bang Zuma capek itu. Ya, betul. Ayo Dinda, coba pagi. dengan saudara Noah diskusi. Coba. Silakan. Oke, siapa aja boleh. Oke, selamat pagi. Ya, pagi. Silakan. Topiknya tetap itu ya, siapa yang disalib. Ya, monggo.
Oke, ini siapa Tunggu. kawan saya bicara? Jual beli ngapain kau kasih melorot celanamu? Apa maksudmu? Dan naikin kembali. Naikin celanamu. Hei, celanamu naikin. Ini anak orang lagi mau diskusi, nggak sopan juga kau. Celanamu naikin. Celana aku masih nyaman di kursi. Itu kok kasih melorot. Udah orang mau diskusi nih. Nanti aja lagi. Ya udah, oke lanjut. Alan, itu kabel nggak usah digulung-gulung, biarin aja besok aja. Ngapain dulu? Iya. Satu Udah, dulu. mulai. Ya. Pakai celanamu, banyak ini cewek nonton ini, jangan kau buka celanamu. Sama Stanley. Ayo. Kalau celana dibuka yang penting kan yang di dalamnya nggak terbuka. Aduh. Iya tahu. Ya, kita mulai. Ayo. Jual beli kita saksikan dulu ya. Saksikan dulu saudara Noah dengan sahabat. Ya, silakan. Oke, silakan. Dimulai. Iya, Oke, silakan. topiknya mungkin masih sama menyangkut dengan penyalipan. Menurut pandangannya Bang Noah gimana Bang? Silakan Bang. Oke, tadi malam kami juga udah berbicara ya, diskusi di sini. Saya kira udah ganti topik, rupanya masih topik yang sama. Jadi ini masalah manusia terkutuk dengan tidak terkutuk. Sebelum kita lanjut Bang, kita tanya jawab singkat aja. Saya mau tanya Abang, menurut Abang, kutuk itu apa? Kalau terkutuk itu kan yang menerima yang kutukan Bang. Maksudnya terkutuk itu yang pokoknya negatif lah. Hal-hal yang negatif, orang-orang yang berbuat dosa itu layak untuk dikutuk Bang. Makanya saya menentang penyalipan karena yang terkutuk itu bukan Yeshua Hamasya, tetapi sosok lain yang diserupakan Bang. Jadi Abang silakan benerasi membantah bahwa yang disalibkan itu adalah Yeshua Hamasya, sedangkan saya akan tetap pada pendirian keimanan saya yang mana Yeshua Hamasya itu tidak disalibkan. Oke, makasih jawabannya Bang ya. Berarti barusan Abang menjawab bahwasanya adalah manusia itu adalah yang terkutuk itu adalah manusia yang melakukan suatu dosa. Jadi menurut Abang nih ataupun menurut dari agama Islam sendiri, kapan manusia itu berdosa Bang? Kapan manusia itu terkutuk? Kalau kita bicara konteks dosa itu kan sudah jelas Bang. Dalam kitab suci kita masing-masing menjelaskan awal mula dosa itu sudah jelas dari zamannya Adam dan Hawa. Oke, dari zaman Adam dan Hawa. Karena apa Bang? Karena Adam dan Hawa melakukan pelanggaran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Bukan begitu Bang? Iya. Bukan begitu, oke. Berarti sejak awal manusia diciptakan, manusia itu sudah terkutuk. Manusia itu sudah berdosa ya Bang ya. Kita sendiri pun saat ini adalah manusia yang terkutuk. Manusia yang berdosa. Makanya Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi mengutus para nabi-nabi untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk mengembalikan pikiran manusia, memberikan ketetapan-ketetapan khusus, mengikuti segala peraturan untuk selalu mengingat dan dekat kepada Sang Maha Pencipta dan mengakui bahwa Sang Pencipta itu memang benar-benar ada. Berarti saya jawab pertanyaan Abang. Abang tidak setuju bahwasanya Yesus bukan orang berdosa, tetapi kenapa disalibkan? Karena yang disalibkan itu adalah orang yang terkutuk. Oke, jadi saya jawab di sini pertanyaan Abang. Yesus itu memang orang yang bersih Bang ya, orang yang suci menurut pemahaman kita, tetapi kenapa dia jadi terkutuk? Itu untuk menggenapi keselamatan umat manusia Bang. Oke, jadi sebenarnya untuk fairnya Bang, kita membahas tentang tokoh Yeshua Hamasya ini, alangkah baiknya ada dari Yudaism. Jadi kita fair karena minta maaf karena dalam kekristenan mengutip beberapa dalil untuk menguatkan nubuatan-nubuatan yang diklaim diarahkan kepada Yeshua Hamasya. Itu yang pertama. Yang kedua, Abang harus pahami bahwa hanya Al-Quran saja satu-satunya kitab yang membenarkan kenabian dari Yeshua Hamasya. Tokoh yang hidup di abad pertama itu hanya Al-Quran saja yang membenarkan
Karena kitab-kitab sebelumnya kalau kita lihat dari sudut pandang Yunani Yahudi, terlepas dari klaim-klaim kekristenan, tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang Yudaism, beliau ditolak mentah-mentah. Makanya Al-Quran ini mengkonfirmasi bahwa benar beliau ini adalah utusan Allah, atau adalah nabi, atau adalah rasul, karena beliau punya pengikut. Dan itu salah satu, dan juga yang lain mengkonfirmasi bahwa perdebatan-perdebatan yang terjadi di abad pertama tentang siapa yang disalib itu dijelaskan bahwa Al-Quran tidak membantah bahwa memang ada penyaliban tersebut, tetapi bukan yang disalibkan adalah Yeshua Hamasyah. Jadi jangan salah paham seakan-akan Al-Quran menarasikan bahwa tidak ada penyaliban. Penyaliban itu ada, tetapi yang disalibkan bukan Yeshua Hamasyah. Kita sedikit tanggalkan pandangan, bukan pandangan, tetapi redaksi dari Al-Quranul Karim kita tinggalkan. Kita kembali ke abad pertama. Di abad pertama, coba kita berdiri netral. Jangan kita terpengaruh dengan literasi dari Injil-Injil kanonik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang dikuatkan oleh kisah para apostolos, tulisan Lukas, surat-surat Paulus, dan juga surat-surat Yohanes. Tetapi kita berdiri netral. Banyak literasi-literasi lain yang membantah penyaliban tersebut. Bahkan Injil Basilidas, dia 10 tahun lebih dahulu ditulis dibanding Injil Yohanes. Injil Basilidas berbunyi bahwa yang disalibkan bukan Yeshua Hamasyah. Berarti perdebatan ini sudah ada jauh hari sebelum Al-Quran turun. Perdebatan apakah Yeshua yang disalibkan bukan nanti sekarang, bukan nanti di 610 Masehi, bukan nanti di zamannya Konsili Nikea, tetapi sudah di abad pertama. Pandangan-pandangan orang Yahudi itu sudah ada perdebatan. Apa iya? Perdebatan yang pertama, apa iya dia Mesias atau bukan? Itu perdebatan yang pertama. Tidak ada konsep pembahasan dia Tuhan atau bukan. Apa iya dia Mesias atau bukan? Tetapi sudah dijawab oleh Yeshua Hamasyah. Kalau kita kembali dalam Markus 14 ayat 62, dia mengatakan bahwa di saat dia di depan para mahkamah agama, apa engkau Mesias itu? Yesus menjawab, iya, akulah dia. Dia itu siapa? Bukan Tuhan. Mesias, akulah dia, Mesias itu. Engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Subhanahu wa ta'ala, atau di sebelah kanan yang maha tinggi. Dalam bahasa Arabnya Subhanahu wa ta'ala, dia akan duduk di sebelah kanannya. Nah, di situ jelas bahwa Yesus mengklaim bahwa dia adalah Mesias, yang dikuatkan oleh Al-Quran. Hanya Al-Quran yang menguatkan klaim-klaim Yeshua Hamasyah. Kalau kita kembali ke perjanjian lama, tidak ada satupun dalil yang menguatkan bahwa Yeshua Hamasyah adalah Al-Masih atau adalah Mesias. Nah, begitu juga dengan konsep penyaliban. Sudah ada perdebatan di sana. Apakah iya dia yang disalibkan? Pandangan orang dari Basilides, literasi Basilides menjelaskan yang disalibkan kemungkinan adalah Simon dari Kirene. Karena beliau, kalau kita lihat dari tulisan Matius, masuk akal juga. Karena Simon dari Kirene juga sempat memikul salib. Tidak dijelaskan nanti dikembalikan lagi atau tidak. Tetapi ada pandangan seperti itu. Jadi pandangan Yeshua Hamasyah, jangan kita terlalu jauh sampai ke Al-Quran. Di abad pertama sudah ada perdebatan-perdebatan seperti itu. Jadi Al-Quran mengkonfirmasi bahwa benar ada penyaliban, tetapi bukan Yeshua Hamasyah yang disalibkan, tetapi diserupakan. Banyak pandangan lain, mungkin Injil Barnabas dan Injil-Injil lain punya literasi-literasi yang mengarahkan siapa sih yang disalibkan pada saat itu. Kalau kita lihat dari sudut pandang yudikatif, Pontius Pilatus sebagai pemegang tertinggi yudikatif pada saat itu dari sudut pandang hukum, dia mengatakan bahwa orang ini tidak layak dihukum mati. Itu dari sudut pandang yudikatif yang dipegang langsung oleh Pontius Pilatus. Dari sudut pandang TKP, di TKP yang sama, di tempat yang sama, di momentum yang sama, ada dua Yeshua di sana, Yeshua Hamasyah dan Yeshua Barabas. Jadi harus kita kaji lebih jauh di sana, Bang. Jadi mungkin kalau dari saya, mungkin kita berdiri netral di literasi-literasi yang ada di abad pertama. Jangan terpengaruh oleh apa yang ditulis oleh 4 Injil kanonik ini, historis tentang penyaliban itu, tetapi kita netral. Coba kita lihat, kita terima semua informasi dan kita kaji mana yang masuk akal, mana yang tidak. Silakan, Bang. Oke, jadi Injil apa tadi Abang bilang, yang Injil sebelum Injil Matius, Markus, sebelum Injil kanonik, Injil apa tadi Abang bilang? Injil Markus yang tertua, terus disusul oleh Matius dan Lukas, dan ada namanya Basilidian. Pandangan Basilidian itu lebih dulu daripada Injil Yohanes. Injil Yohanes baru tertulis itu 110 Masehi sampai 125 Masehi. Sedangkan Injil Basilidian ini 90 Masehi sudah ada. Itu sumbernya Basilidian ini yang nulis siapa Bang itu?
Orang Yahudi pada saat itu bang, itu bisa dapat bisa diambil dari literasi di Vatikan bang. Banyak kitab-kitab itu disimpan, tetapi tidak dijadikan Injil kanonik untuk diimani oleh 4.500 denominasi atau 2,6 miliar umat Kristen. Itu tidak dijadikan landasan iman. Kenapa? Karena bertentangan dengan doktrin bang. Ya, bukan masalah doktrin atau enggaknya bang. Karena gini, sedangkan Injil yang ditulis oleh murid Yesus sendiri aja sudah jadi pro dan kontra di muka bumi ini. Penulis Injil bang, boleh tanya Matius, Markus, penulis siapa murid Yesus yang menulis Injil? Petrus atau Kefas atau Simon, Andreas saudaranya si Petrus, Yohanes bin Zebedeus, Yakobus saudaranya Yohanes bin Zebedeus, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anaknya Alfeus, Tadeus, atau Simon orang Zelot, atau Yudas Iskariot? Siapa di antara 12 orang ini yang menulis Injil bang? Matius. Minta maaf bang, saya punya data sekarang dari United Bible Society bahwa bukan Matius murid Yesus yang penulis Injil Matius. Iya. Jadi Injil Markus. Ini menurut United Bible Society. Sumber penulisan Alkitab di seluruh dunia, barometernya adalah terjemahan dari United Bible Society. Entah lembaga Alkitab Indonesia yang di Salemba, begitupun Lentera Bangsa, begitupun Alkitab lain dalam bahasa daerah, semua apapun bahasa semua bersumber dari United Bible Society. Itu barometer terjemahan pertama. United Bible Society mengatakan bahwa Injil tertua adalah Markus. Siapa penulis Markus? Yang jelas bukan murid Yesus. Ada 9 kemungkinan di sana. Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, kemungkinan paling kuat dia adalah murid dari Petrus yang namanya Yohanes Markus. Itu kemungkinan paling kuat. Tetapi belum bisa dipastikan bahwa yang menulis itu adalah Yohanes Markus. Tetapi kemungkinan terkuat adalah Markus. Namanya Yohanes Markus, murid dari Petrus. Dan penulis Matius dan juga penulis Lukas adalah pembaca Injil Markus. Contohnya Abang Noah menulis Injil. Saya Stanley membaca Injilnya Abang dulu. Saya baca dulu Injilnya Abang, baru saya menulis Injil. Makanya jangan heran kalau ada persamaan disebut dengan Injil kanonik. Ada persamaan kisah di Matius, Markus, dan juga Lukas. Tetapi bukan Matius penulis Injil pertama bang, Markus Injil tertua. Penulis Matius entah siapapun namanya, begitupun penulis Lukas, dokter sahabatnya si Paulus ini, mereka ini baca dulu. Mereka ini baca dulu tulisan, mereka melakukan observasi. Membaca dulu Injil Markus, apa yang tertulis di sana. Nah, setelah membaca, temuan-temuan yang mereka dapatkan dari tulisan Yohanes Markus tadi, dibuatlah tulisan yang namanya Injil Matius dan juga Lukas yang diklaim oleh bapak-bapak gereja, yang mana itu adalah Injil. Dan Yohanes adalah Injil yang terakhir. Bahkan banyak literasi yang mengatakan bahwa Injil Yohanes dalam penulisan banyak mengkopi kitab-kitab tulisan-tulisan bebas. Ada himne Platonis contohnya, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu dari Allah. Itu teks aslinya diterjemahkan menjadi pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu pertanyaannya, Yohanes 1 ayat 1 perkataan siapa? Perkataan Elohim? Jelas bukan. Perkataan Yeshua Hamasyah? Apalagi? Bukan. Tulisan siapa? Itu adalah narasi penulis. Sumbernya dari mana? Dari penyelidikan. Bahkan bukan lagi penyelidikan, dia mengambil dari himne Platonis. Seandainya Yohanes 1 ayat 1 ambilnya dari himne guru, bunyinya begini. Yohanes 1 ayat 1. Terpujilah wahai engkau ibu dan bapak guru, namamu akan selalu hidup di dalam sanubariku. Kurang lebih begitu bunyinya. Himne guru yang dipakai, seandainya himne guru yang dimasukkan. Tetapi dikopi dari Injil dari tulisan Pilo, dari Injil dari himne Platonis, maka bunyinya pada mulanya adalah logos bersama-sama dengan theos, dan logos adalah theos. Kurang lebih seperti itu bang. Jadi kalau kita mau kaji lebih jauh, saya kebetulan punya literasinya bang. Saya punya buku-buku dari United Bible Society yang menjelaskan bahwa penulis Injil tidak ada satupun dari murid Yeshua Hamasyah. Silakan bang. Oke. Jadi gini, karena tadi abang bilang bahwasanya Injil tertua itu dibandingkan Matius, Lukas dan Yohanes, Injil kanonik itu yang tertua adalah Injil Markus. Begitu ya bang ya.
abang Saya ambil bukunya bang ya, biar abang percaya bahwa ini data, bukan narasi kosong yang saya bawa, tetapi ini data dari United Bible Society yang diterjemahkan oleh Dr. Andes Irnawati Rimba. Sebentar saya bukakan bang, saya open cam. ya ya. Bang Noah monitor. Iya, silakan bang. Oke, saya izin open cam ya, saya tunjukkan datanya bang. Oke, silakan bang. Kenapa diam-diaman? Lagi siapkan data ini bang, sebentar. Oh, tapi Noah sehat kan Noah? Oh, saya sehat selalu bang. Mantap. Oke bang, izin bang ya. Ini adalah buku pegangan para guru Kristen. Sebentar, penerbitnya saya sampaikan di depan ya. Ya. Siapakah Yohanes Markus? Yohanes Markus ini adalah kemungkinan terbesar ini. Kemungkinan besar Petruslah yang membuat Markus atau Yohanes Markus yang tadi percaya kepada Yesus. Petrus menyebutnya Markus anakku. Dan 1 Petrus 5 ayat 13. Ya, dalam 1 Petrus 5:13. Terus di sini bang. Baik Matius maupun Lukas telah membaca Injil Markus untuk menulis Injil mereka. Jadi si Lukas dan juga si Matius, penulis Matius itu, mereka membaca dulu Injil ini. Injil ini Injil tertua. Ditulis tahun 60 sampai 70 Masehi. Lebih dahulu ditulis jadi Injil tertua. Ini menjadi landasan. Setahu saya Injil tertua itu bang, bentar. Ya. Bentar bang. Setahu saya Injil tertua itu Injil Garima ya. Ya, ini dari sudut pandang 4 Injil kanonik saja bang. Kalau abang masukkan dia dalam kanonik ya mungkin kita bisa kaji lebih jauh, tapi kita bahas dulu yang masuk dalam kanonik Bible. 4 Injil kanonik itu bang, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mungkin terframing bahwa Matius Injil pertama karena dia kan jadi pembukaan perjanjian baru. Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus anak Abraham dan lain-lain kan. Tetapi kalau kita mengkaji dari penelitian para arkeolog dan juga para ahli teologi Lembaga Alkitab Indonesia yang bersumber dari ini bukunya nih kan, Intisari Perjanjian Baru. Ini diterbitkan oleh United Bible Society yang diterjemahkan oleh Dr. Anda Retnawati Rimba. Ini penulisnya. Ini bukan tukang ojek ini bang, ini pendeta semua ini bang. Bukan penjual saraba mereka ini pendeta semua ini yang menulis ini bang. Jadi mereka ini mengkaji lebih jauh siapa penulis-penulis Injil. Nah, bukunya mereka ini diterjemahkan oleh Dr. Anda Retnawati Rimba. Jadi jelas di situ mana Injil tertua. Injil tertua adalah Markus. Dan Injil Yohanes, Injil yang paling muda, ditulis kurang lebih 100 tahun. Tadi berapa itu? Sebentar. Injil Yohanes. Ini menurut Lembaga Alkitab Indonesia bang ya, yang ditulis oleh para pendeta-pendeta ini bang. Bukan anak sekolah minggu, bukan juga
yang mengklaim, kan banyak itu bang di denom-denom menyatakan bahwa Markus itu murid Yesus, Matius itu murid Yesus, Lukas juga murid Yesus. Pertanyaannya, literasinya dari mana? Tidak ada data satupun yang mengatakan bahwa penulis-penulis Injil ini adalah murid Yesus. Makanya saya kaji dari ini buku dari para pendeta. Buku-buku ini kalau orang sekolah teologi pasti punya bang, pasti. Tetapi tidak akan jujur di website-websitenya siapapun, Golgota apa, ministry tidak pernah memuat ini. Yang diklaim di sana adalah penulisnya adalah murid-murid Yesus. Nah, pertanyaannya murid Yesus yang mana? Sedangkan penulisan ini sudah jauh dari zamannya Yesus Kristus begitu bang. Kurang lebih sudah jauh, sudah sekitar 40 tahun lah. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, itu makanya saya bilang bang, saya mengkaji juga dari Injil-Injil yang non-kanonik. Salah satunya Basilides atau Basilidean. Yang mana yang disalibkan itu kemungkinan menurut mereka bukan siapa-siapa, tetapi Simon dari Kirene yang disalibkan, karena ada literasi demikian yang mana Simon dari Kirene dibebankan untuk memikul salib sampai ke Bukit Tengkorak. Terlepas dari banyaknya pandangan lain, tetapi dari pandangan Basilidean yang disalibkan adalah Simon dari Kirene. Nah, jadi jangan terlalu jauh kita mau. Jadi Al-Quran ini mengkonfirmasi benar bukan Yesus Hamasiah yang disalibkan. Dia tidak, Al-Quran tidak punya pandangan baru tidak ada. Tetapi dia hanya mengkonfirmasi. Dari mana sumbernya? Dari Jibril, dari kalam Allah yang diturunkan kepada Jibril diberikan kepada baginda Rasulullah untuk membenarkan, mengkonfirmasi bahwa benar yang terjadi di abad pertama, perdebatan-perdebatan di sana itu sudah terjadi. Demikian juga yang terjadi dalam Quran surah 19. Perdebatan itu ada di internal orang Yahudi, memperdebatkan siapa sih, apa iya Yesus Hamasiah atau Yesus Barabas atau Yudas Iskariot atau siapa yang disalibkan. Sedangkan banyak apologet Kristen selalu bernarasi bahwa banyak bukti-buktinya secara sekuler ada salib di sana, banyak kayu salib pada saat itu. Dari jenis kayu salibnya, mau kayu jati, kayu apa, banyak kayu salib pada saat itu. Sekian ratus orang pernah disalibkan sama Pontius Pilatus. Terus salib yang mana yang menjadi salib Yesus Hamasiah? Berarti ceritanya gini, intinya gini aja. Berarti maksud abang mengenai kisah Yesus ini ataupun masalah penyaliban Yesus ini itu hal bohongan lah gitu ya? Bukan, saya tidak mengatakan bohong bang. Saya hanya mengatakan saya sudah kita nggak apa-apa, nggak usah takut istilahnya ada yang melaporkan. Saya tidak takut juga bang. Masalahnya saya tidak takut. Bukan masalah takut atau tidaknya. Saya tidak pernah menggunakan kata bohong. Tetapi saya mengatakan bahwa apapun yang ditulis oleh 4 Injil kanonik harus kita klarifikasi dengan tulisan-tulisan yang lain. Oke lah, kalau pandangannya orang Kristen, wah Al-Quran terlalu jauh, 610 Masehi, wah itu pasti. Oke, kita tanggalkan dulu itu. Kita kembali ke abad pertama. Biar fair, kita pakai buku-buku yang ditulis sejamannya. Kalau mungkin tidak fair jika abang bernarasi bahwa wah Al-Quran itu turunnya kan 600 tahun setelah Yesus Hamasiah diangkat ke langit. Oke, kalau begitu. Biar fair, kita pakai pandangan-pandangan orang abad pertama. Apa iya dari 100 orang pada saat itu mau mengaku Yesus disalib? Tidak bang, tidak semua orang mengaku Yesus disalib. Terjadi perdebatan besar. Tetapi sekali lagi, pengaruh kekristenan Helenisme untuk mendukung doktrin apa? Doktrin paganisme untuk adanya konsep penebusan. Kalau kita kaji lebih jauh, banyak sinkretisme di sana untuk menguatkan doktrin yang terafiliasi oleh paham-paham paganisme yang dimobilisasi oleh liberalisme, kolonialisme dibawa ke seluruh dunia. Kalau kita lihat dari kalau kita bicara jujur, Kristen ini bidatnya Yahudi sama dengan Syiah bidatnya Islam. Kristen itu bidatnya Yahudi. Hanya menangnya kekristenan, dia di kekuatan politik supportnya luar biasa sampai pandangan ini bisa menyebar ke seluruh penjuru bumi. Kekuatan dari Eropa di mana-mana, kekuatan Romawi dan lain-lain, kolonialisme, dan sampai detik ini pun Eropa masih berkuasa. Makanya agama itu bisa dibawa ke mana-mana ke seluruh dunia dengan perahu gold and gospel. Itu dijadikan perahu untuk membawa ajaran-ajaran ini. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang jujur, kenapa umat Yahudi hanya tinggal 15 juta pemeluknya di dunia? Mereka kalah dari Kristen. Antisemitisme tahun 1900-an, 1900-an, pembantaian orang Yahudi besar-besaran pada saat itu. Abad ke-10,
tulisan-tulisan yang bertentangan dengan Bible dimusnahkan. Jangankan Al-Quran, pandangan geografis, astronomis, sosiologis, antropologis, apapun pandangan-pandangan yang bertentangan dengan Alkitab atau Bible dimusnahkan. Itu terjadi di abad 10 sampai abad 15. Disebut dengan masa gelap. Masa-masa di mana Katolik sangat radikal, sangat keras. Akhirnya terjadi pergerakan Lutheran dan juga Calvinis untuk menentang ajaran-ajaran itu. Apa namanya? Revolusi lah. Reformasi lah, untuk reformasi dalam internal gereja. Karena tapi alhamdulillah sampai detik ini, sampai hari ini tanggal sekian jam sekian, Al-Qur'anul Karim masih utuh. 114 surah, 30 juz dari Al-Fatihah sampai Anas, 6.600 sekian ayat masih utuh. Itu mujizat yang luar biasa. Jangankan banyak-banyak, saya cukup satu Al-Fatihah saya hafal. Bang Zuma luar biasa, beliau mungkin bisa hafal 30 juz, begitupun teman-teman muslim yang lain. Sampai dunia kiamat pun Al-Quran akan tetap ada, selama kita masih menghafalkan itu. Berapa kali pemusnahan Al-Quran dicoba untuk dimusnahkan. Terjadi kanonisasi untuk Al-Quran di tahun 1920-an di Mesir. Tetapi apa isinya diganti? Tidak. Hanya susunan-susunannya. Kalau saya baca literasi-literasi muslim, tidak ada satupun yang diganti atau dirubah dalam firman Allah yang tertulis dalam Al-Quran. Tetapi susunan-susunan juz dan lain-lain itu yang diurutkan di sana. Tidak mengganti esensi dari isinya. Seperti yang terjadi di kekristenan. Dengan berfondasi perjanjian lama, Torah, Nefiim, Ketufim, dijadikan fondasi keimanan. Bayangkan saja Kristen tanpa perjanjian lama. Apa kekuatannya Kristen tanpa perjanjian lama? Saya pun bisa klaim saya Mesias. Saya pakai aja Injil perjanjian lama, saya pinjam. Saya klaim, toh Yahudi tidak marah. Marah pun tidak ada gunanya. Buktinya 15 juta orang Yahudi protes kepada kekristenan. Sampai sekarang Kristen masih fine-fine saja pakai perjanjian lama. Pertanyaannya, apa kekuatan Kristen tanpa perjanjian lama? Tanpa Torah, Nefiim, dan juga Ketufim. Untuk menguatkan nubuatannya. Silakan Bang. Oke, jadi saya tanggapi dulu sedikit demi sedikit ya, karena terlalu panjang juga susah juga mengingatnya ya kan. Silakan Abangku. Jadi ini yang terakhir aja dulu tadi ini, apa kekuatan umat Kristen tanpa perjanjian lama. Begini Bang, bukan masalah kekuatan atau apanya, karena isi yang ada di perjanjian lama itu adalah isi awal mulanya penciptaan langit dan bumi ada di situ Bang, sampai di zamannya Yesus gitu, sampai di zamannya pewahyuan kan gitu. Jadi bukan masalah masalah apa kekuatan orang Kristen tanpa perjanjian lama. Jadi kalau misalnya penciptaan langit dan bumi itu dimulainya di Injil Matius, ya pasti kita tidak memakai perjanjian lama kan gitu. Pasti kita memakai perjanjian baru saja. Itunya Bang alasannya, bukannya ada alasan-alasan lain gitu. Dan ketika sebelum Yesus diturunkan, sudah ada nabi-nabi lain sebelum dia gitu Bang. Itu yang pertama. Siap, dilanjut Bang. Ya, dan yang kedua, tadi masalah kutub. Ya, saya sudah berulang kali saya katakan, sejak awal manusia diciptakan, manusia itu sudah berdosa karena Adam dan Hawa melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan kepada mereka. Jadi ketika kita manusia melanggar ketetapan-ketetapan itu, maka otomatis kita pasti berdosa. Dan sampai hari ini pun, walaupun kita sudah mematuhi ketetapan-ketetapan itu, kita tetap adalah manusia berdosa. Karena apa? Karena tujuan Tuhan menciptakan manusia itu bukan untuk menjadikan manusia itu berdosa. Kalau enggak ada dosa Bang, kalau enggak ada pelanggaran yang dilakukan Adam dan Hawa, hari ini kita pasti tidak akan kedatangan Nabi. Kenapa? Karena tidak ada aturan yang dilanggar oleh Adam dan Hawa, berarti tidak ada dosa, tidak ada kutuk. Kita nggak akan kedatangan Nabi, kita nggak akan kenal yang namanya Nabi, agama, atau apa segala macamnya. Begitu. Jadi masalah kenapa tadi Yesus ini adalah orang suci, orang yang tidak berdosa. Tetapi kenapa dia harus
mati di kayu salib. Bahwasanya udah jelas orang yang mati di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Sementara Yesus adalah orang yang benar dan suci. Dia rela bang, dia rela mengorbankan dirinya dan menjadi terkutuk untuk menggenapi apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Oke bang, saya langsung izin tanggapi biar jangan terlalu jauh bang. Saya minta dalil satu saja perjanjian lama dalam Nevi'im, entah Yeskiel, Daniel, Yeremia, Yesaya dan lain-lain, kitab-kitab para nabi yang menubuatkan bahwa Mesias akan jadi tumbal. Satu saja ayatnya bang, silahkan. Sebentar. Sebentar, saya ambil kitab sebentar ya. Sambil abang ngambil kitab, fokus ke pertanyaan saya tadi, yang mana satu dalil yang menyatakan bahwa Mesias adalah Yeshua HaMasyiah dan Mesias tersebut akan jadi tumbal untuk penebusan. Dan kalau abang memang masih berdasarkan fondasi keimanan bersumber dari perjanjian lama, yang mana Yeshua HaMasyiah ini dimati untuk menebus dosa umat manusia, apa gunanya air bah untuk memusnahkan umat-umat berdosa pada saat itu? Toh kan ada penebusnya nanti. Apa esensi air bah itu terjadi? Memusnahkan orang berdosa. Jadi dosa bukan maksudnya itu sudah ada orang-orang yang dimusnahkan karena mereka berdosa. Kalau maksudnya memang itu bukan untuk menebus dosa manusia, bang. Terus atau apa bang? Soalnya kan ini kan disebut penebus. Ya, untuk menyelamatkan. Sebentar. Berarti Yesus bukan penebus bang ya? Bukan untuk menebus dosa manusia, tetapi untuk menyelamatkan manusia, untuk memulai perjanjian baru. Oke. Dengan Allah. Oke bang. Berarti yang pertama, Yesus bukan penebus, karena kalau kita bicara konsep penebusan sudah jelas makna dari penebusan. Karena yang saya pahami, yang ada konsep penebusan selain penggadaian ya paganisme. Oke, lanjut. Berarti Yesus bukan penebus. Berarti Yesus adalah penyelamat. Oke, Mesias memang adalah seorang yang diutus untuk menyelamatkan. Mesias adalah manusia yang diurapi untuk menyelamatkan. Siapa Mesias? Daud Mesias untuk orang pada zaman itu, dia diurapi. Salomo atau Soleman juga Mesias. Musa juga Mesias. Mereka itu semua penyelamat pada eranya masing-masing. Kalau tidak ada Nabi Musa, tidak selamat bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Kalau tidak ada Daud, tidak selamat bangsa Israel dari Filistin pada saat itu di saat melawan Goliat. Begitupun dengan Salomo dan raja-raja yang lain. Mereka itu Mesias-Mesias yang pernah dilahirkan pada zaman itu. Setelah kejadian Nabi Musa hijrah ke tanah Kanaan dan lain-lain. Dan pandangan Mesias, sekali lagi bang, pandangan Mesias, sudut pandangnya Torah, Nevi'im dan juga Ketuvim, bukan Tuhan yang turun ke dunia. Ngapain dia turun ke dunia bang? Pertanyaannya seperti itu bang. Dia maha kuasa bang. Tidak bisa kita gambarkan maha besar Allah itu dengan apapun. Jadi kalau kita kembali ke tadi bang, sudut pandang Mesias, kalau memang Kristen klaim Mesias yang ada di perjanjian baru sudah dinubuatkan dari perjanjian lama, sedangkan pengertian Mesias di dalam perjanjian lama adalah manusia yang diurapi, bukan Tuhan yang berinkarnasi, bukan satu entitas Tuhan yang menyerupai manusia, bukan siapa-siapa, manusia yang diurapi. Apa diterima oleh orang Yahudi pada saat itu? Jelas ditolak. Ada 25 mazhab atau 25 pandangan pada saat itu. Ada pandangannya orang Farisi, pandangan orang Saduki, pandangan orang Ezeni, orang Zeloti, Herodian dan lain-lain. Ada 25 mazhab, 25 pandangan pada saat itu. Pandangan terakhir yaitu pandangan Nasrani. Siapa pandangan Nasrani ini? Pandangan ini yang dibawa oleh Yeshua HaMasyiah. Kenapa disebut dengan pandangan disebut Nasrani? Karena beliau yang dilahirkan di Bethlehem, yang sempat mengungsi ke Mesir, kembali ke Galilea menjadi seorang tukang kayu, tukang mebel, tukang bikin lemari di Galilea. Pada umur 30 tahun beliau mulai berdakwah. Di mana dia mulai berdakwah? Dari Nazaret. Makanya apapun dakwah beliau, pandangan beliau untuk mengimplementasikan Torah disebut dengan pandangan Nasrani. Nah, pandangannya yang ditentang oleh ahli-ahli Taurat pada saat itu. Karena yang dia narasikan oleh Yeshua HaMasyiah menggambarkan bahwa dialah Mesias. Sedangkan orang-orang pada saat itu menolak.
Mesias itu tidak seperti Anda, bos. Kurang lebih seperti itu. Mesias itu harusnya jadi raja, bos. Bukan lahirnya di kandang hina, dikejar sama Herodes, lari ke Mesir, kembali jadi tukang mebel. Bukan seperti itu Mesias yang kami tunggu, bos. Yang kami tunggu Mesias datang sebagai raja, layaknya Raja Daud, layaknya Raja Salomo. Itu yang ditunggu oleh orang Yahudi sampai detik ini. Makanya kenapa Sionisme Israel ditolak oleh Yahudi Ortodoks? Karena mereka percaya nubuatan. Nubuatan untuk bangkitnya kerajaan Israel yang pernah pecah jadi Israel Yudea dan lain-lain harus kembali oleh Sang Mesias. Bukan karena hadiah dari Utsmani, hadiah dari Inggris, hadiah dari PBB, bonekanya kolonialisme yang terjadi sekarang ini. Makanya kenapa orang Yahudi masih menolak Mesias sampai detik ini, masih menolak bukan Mesias, masih menolak siapapun klaim Mesias, siapapun yang mendirikan negara Sionisme itu ditolak sama Yahudi Ortodoks karena tidak mewakili nubuatan. Termasuk Yesus Hamasiah di abad pertama itu tidak mewakili nubuatan. Tetapi ingat, hanya Al-Quran yang membenarkan bahwa Yesus Hamasiah adalah seorang utusan Allah. Hanya Al-Quran, bang. Sekali lagi saya tekankan, hanya Al-Quran yang membenarkan bahwa Yesus Hamasiah anak Maryam adalah seorang utusan Allah. Terlepas dari itu ditolak semua, entah sudut pandang Yahudi manapun. Dari tadi Efisieni, Eseloti, Herodian dan itu ditolak semua, bang. Ini saya udah pegang Alkitab nih. Jadi gini, tadi abang minta di mana ada nubuatan bahwasanya akan datang seorang penyelamat di masa depan gitu ya bang ya. Bang silakan. Jadi coba abang nanti bacakan baca, kalau kita bicara data harus jelas nama siapa dia. Jangan pakai asumsi karena Enggak, ini enggak pakai asumsi, ini pakai data ya. Cuman kalau kita baca kan terlalu panjang juga kan gitu. Bisa abang lihat nanti jelas di Yesaya 53 itu ayat 1, pokoknya satu perikop itu abang boleh baca Yesaya 53. Akan dibaca bang, saya masih di sana. Atau di Mazmur 26 juga ada. Bang, jangan bicara Mazmur. Mazmur itu ketufim, bang. Nubuatan tidak ada dalam ketufim. Nubuatan hanya ada dalam Nefiim. Ketufim itu surat-surat lirik, syair-syair dari Daud, syair-syair dari Salomo. Ada 3 kitab ketufim, Amsal, Mazmur. Enggak, kalau kita memahami konsep nubuatan, tidak ada satupun kitab ketufim menceritakan nubuatan. Kalau abang mengklaim bahwa ketufim juga bernubuat, abang bertentangan sama pemilik kitab sah tanah. Pemilik kitab siapa? Ya pemiliknya umatnya Musa. Mazmur itu kan benar, itu syair-syair dari Nabi Daud sendiri. Tetapi Nabi Daud kan adalah orang pilihan Tuhan di zamannya. Apakah kita meragukan syair-syair yang dilantunkan oleh seorang nabi? Kita tidak meragukan kenabian atau dari Raja Daud. Raja Daud itu orang yang bisa dipercaya. Tetapi permasalahannya sudut pandang memahami apa tulisan Daud itu yang disebut dengan logika falasi. Salah memahami apa tulisannya. Tulisan Mazmur itu puji-pujian. Tulisan Mazmur itu adalah syair. Kegalauan Daud ditulis di situ. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, dengan seruling, dengan ceracap, dengan gambus, dengan tari-tarian. Biarlah semua yang bernapas memuji dan memuliakan namanya dan lain-lain. Itu kan tulisan-tulisan memuji nama Allah, bukan nubuatan. Benar bang, tetapi kan setiap perkataan Nabi itu datangnya dari Tuhan bang. Abang bisa percaya itu kan? Ya, sekali lagi bang, Mazmur itu tulisan iya benar. Bukan dari Allah bang, bukan perkataan Elohim yang ditulis dalam Mazmur. Itu tulisan Daud yang bersumber dari hatinya. Bahkan dia ada mengeluh bang. Daud mengeluh. Kalau bicara mengeluh dilarang sama Allah. Tidak boleh mengeluh. Buktinya apa? Buktinya Musa dan juga Harun tidak sampai ke tanah Kanaan karena selama 45 tahun perjalanan dari Mesir ke Kanaan mereka mengeluh. Jadi tidak usah dari situ. Kalau gitu dari Yesaya 53 aja. Dari Yesaya 53, saya bacakan ya. Yesaya 53 ya, ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya.
terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang tanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia memberikan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkan? Abang cari saja literasi atau redaksi dari Yesaya yang menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah Yesua HaMasiah anak Maryam, Bang. Karena itu baru namanya nubuatan, Bang. Silahkan. Iya, ini kan Yesaya 53 kan seperti ini isinya ya. Karena setelah Yesaya 53 ini, kita masuk ke Yesaya 54, itu ada satu perikop judulnya Perjanjian Damai dengan Sion. Jadi kita nggak bisa berreferensi atau berpanutan di satu ayat ataupun satu perikop saja, karena ayat ini banyak, Bang. Saya paham, saya paham. Yang saya pertanyakan, apa iya kitab yang dituliskan di dalam kitab Yesaya merujuk kepada Yesua HaMasiah? Karena kalau abang mengasumsikan bahwa itu adalah Yesua HaMasiah, dengan dasar otoritas abang untuk mengasumsikan tulisan tersebut, saya bisa saja mengasumsikan bahwa itu adalah Benyamin Netanyahu, atau mungkin dia adalah Yohanes Pembaptis, atau mungkin ada Yudas Iskariot bahkan. Kalau kita bersumber asumsi, tetapi yang kita butuh adalah data yang menjelaskan bahwa yang lahir nanti adalah Mesias yang bernama Yesua HaMasiah. Makanya saya bilang tadi sama abang, di Yesaya 54 itu kan udah ada jelas di sini ditulis gini. Bentar ya. Mana tadi nih Yesaya 54 nih? Iya, Bang. Saya paham narasinya, literasinya itu. Ini, bentar. Tapi poinnya di situ di mana yang menunjukkan bahwa dia adalah Yesua HaMasiah? Ini kan gini. Yesus ini kan lahir kan dari Maria. Ya kan? Makanya di sini di Yesaya 54 sudah dibuatkan, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Kan gitu. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Iya, Bang. Tuhan. Jadi ya, yang saya maksud tadi, Bang, begini, Bang. Kalau kita mau memahami teks dan juga konteks, di situ kalau kita bicara nubuatan, jelaskan di situ di mana yang mengarahkan itu adalah Yesua HaMasiah, karena pandangan abang sudah pasti berbeda dengan pandangan Yudaism. Benar. Walaupun di sudut pandang lain, Bang, saya minta maaf, di sudut pandang lain tanpa harus menggunakan tanah, saya sebagai orang Muslim meyakini bahwa Mesias atau Al-Masih atau Kristus atau manusia yang diurapi itu adalah Isa atau adalah Yesua. Saya yakini secara pribadi, tetapi tanpa dalil-dalil tanah, Bang. Karena kalau kita pakai dalil dari tanah, abang bisa diserang balik sama Yudaism. Karena di situ tidak jelas, itu diklaim namanya, Bang, klaim sepihak oleh orang-orang Kristen yang menyatakan bahwa tulisan yang tertulis dalam kitab Yesaya, kitab Yeremia dan lain-lain adalah merujuk kepada Yesua HaMasiah. Itu yang tidak diterima oleh Bani Israel atau orang Yahudi. Jadi seperti itu, Bang. Jadi abang punya apapun data yang abang bacakan tadi, situ tidak mengarah kepada Yesua, karena tidak ada satupun dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan lain-lain sampai ke Maliaki, tidak ada pun satu nama Yesua HaMasiah disebut di sana sebagai Mesias. Di sana ada Yosua. Yosua siapa? Yosua bin Nun. Apakah dia Mesias? Tidak, dia cuma muridnya Musa. Atau kalau kita bicara Yosua di Perjanjian Baru, apakah cuma Yesua HaMasiah? Kalau memang di situ tertulis Yosua, Yosua yang mana dulu? Yosua ada beberapa Yosua, termasuk Yosua Barabbas. Yosua yang mana yang dimaksud Perjanjian Lama? Dan yang paling disayangkan dalam Perjanjian Lama itu tidak ada satupun diksi Yosua adalah Mesias itu. Tertulis itu, saya lupa ayatnya, Mesias adalah Daud yang dibangkitkan. Mungkin Bang Sugi, Ustadz Sugi itu ingat dan hafal mati ayatnya itu. Itu namanya jelas, Bang. Mesias yang dimaksud namanya Daud.
Ada dalam kitab Yesaya juga itu bang. Kalau bukan Yesaya, Yeremia. Saya lupa ayatnya itu bang. Yang jelas dipastikan Mesias yang akan datang itu adalah Daud yang dibangkitkan. Itu menurut pandangan orang Yahudi. Sudah jelas namanya. Siapa Mesias yang akan datang? Siapa namanya? Namanya Daud, bukan Yosua. Seandainya pun Yosua, kita tanya dulu Yosua yang mana nih? Yosua bin Nun, Yosua Barabas, atau Yosua Hamasiah, atau Yosua yang lain yang hidup di zaman itu? Banyaknya, saya yakin Yosua itu nama yang banyak digunakan pada saat itu. Tetapi tidak ada satupun literasi dari perjanjian lama yang menyebutkan itu Yosua. Tapi yang abang uraikan tadi itu asumsi menurut pandangan abang. Saya hargai itu bang. Saya hargai karena saya juga mengimani bahwa Yesua Hamasiah adalah Mesias atau Al-Masih. Jadi saya tidak punya hak untuk membantah lebih jauh tentang itu. Tetapi kalau abang menggunakan Yesaya itu merujuk kepada Mesias yang namanya Yesua Hamasiah, itu akan bertentangan dengan pandangan Yahudi. Tetapi sekali lagi, Mesias, Kristus ataupun Al-Masih itu adalah manusia yang diurapi, bukan inkarnasi Allah sebagai manusia, bukan firman yang menjelma. Kecuali kita memperkuat dengan Injil-Injil tadi yang saya jelaskan, tidak jelas siapa penulisnya itu. Jadi kalau sepakat Yesua Hamasiah adalah Mesias, saya sangat sepakat bang. Beliau Israel. Ya. Saya tidak ada mengatakan bahwa saja Yesus itu seorang inkarnasi. Enggak, saya tidak ada mengatakan itu bang. Saya tadi bernarasi pandangan-pandangan dalam kekristenan bang. Mungkin abang tidak, tetapi kan ada yang berpandangan seperti itu bang. Silakan bang. Benar. Justru karena itu di sini saya ingin meluruskan, kan begitu. Mereka juga kalau mau terima, tidak itu terserah mereka, itu urusan mereka, kan gitu. Di sini saya hanya ingin meluruskan gitu, bukan berarti saya berpikir dengan cara saya sendiri begitu. Cuman setiap ayat-ayat yang ada di dalam kitab ini itu semua punya makna tersendiri. Tetapi sayangnya kita tidak punya tafsiran pendukung ya. Seperti di Quran kan ada tafsiran pendukung. Itu bang? Ya, ada para ulama yang memang mempelajari ilmu tafsir untuk jadi pedoman umat muslim. Kalau kita memang tidak ada tafsiran pendukung, kita hanya istilahnya membaca buta lah gitu. Apa yang tertulis itulah gitu. Sebenarnya kalau Kristen bukannya tidak punya penafsiran pendukung, tetapi terlalu banyak penafsiran bebas. Makanya kenapa Kristen ada 45.000 denominasi? Karena siapapun dia punya asumsi masing-masing tentang ketuhanan. Dia membuat denominasi masing-masing. Makanya terbentuklah 45.000 denominasi Kristen di seluruh dunia. Kurang lebih 212 masuk ke Indonesia, selebihnya tidak. Jadi yang kita lihat di Indonesia ada pandangan Unitarian, Triteos, Oneness dan lain itu hanya sekian 10%, bukan 10% lagi, 5% dari 45.000, bukan 5% lagi, cuma sedikit bang, yang masuk ke Indonesia cuma sedikit dari 45.000 denominasi. Jadi bukan tidak ada penafsiran, tetapi Kristen tidak punya prinsip untuk menafsirkan. Jadi masing-masing siapapun dia, entah otoritas dari mana, bebas. Abang contohnya Bang Noah punya pandangan tersendiri tentang Kristen. Ya mungkin ketemu 5 orang yang mungkin kurang lebih sama lah, beda-beda tipis, ya udah bikin gereja. Begitu lagi ketemu saya, contohnya saya masih Kristen, contohnya saya ketemu lagi teman-teman yang sepemahaman dengan saya tentang bagaimana kita memandang kekristenan, ya kita bikin lagi denominasi baru. Dan semua itu 40.000 sekian itu mengklaim mereka Alkitabiah. Semua Alkitabiah, tidak ada bilang Kristen tidak Alkitabiah. Semua Kristen apapun itu, dari Protestan, Karismatik, Restorasi, Advent, Saksi Yehova dan lain-lain, Mormon, itu semua klaim bahwa mereka Alkitabiah. Semua saling klaim. Makanya terjadilah perdebatan-perdebatan di internal kekristenan. Jangankan di 1800-an abad ke-18 perdebatan Kristen, atau ke abad 16 zamannya Martin Luther, atau kembali ke abad Jisamsu, abad 2, 3, 4 sudah terjadi perdebatan di sana antara Athanasius dan juga Arius. Begitu juga dengan Kristen mula-mula, bukan di Antioquia tetapi di Armenia. Itu juga terjadi perdebatan dengan 2 murid Yesus, Bartolomeus dan juga Tadeus, ya akhirnya menjadi tumbal di sana. Akhirnya kekristenan mula-mula di Armenia terafiliasi dengan Kristen Helenisme dari Yunani. Akhirnya masuklah konsep Tritunggal di sana yang dibawa oleh namanya Gregorius. Akhirnya tokoh-tokoh pengikut Yesus Hamasiah yang betul-betul dengan apa yang diajarkan beliau, tidak ada yang ada tapi tidak sebanyak yang lain gitu bang. Jadi hanya sedikit sekali Kristen-Kristen Ebionit.
Yang disebut ada yang bilang mesianik gitu kan, ada yang bilang Yudeo Kristen, yang mana orang Kristen masih orang-orang yang mengikuti ajaran Mesias atau ajaran Yeshua HaMashiach sesuai apa yang keluar dari mulutnya, bukan asumsi pribadi masing-masing. Apa yang diajarkan di Mesias, apa yang diajarkan Yeshua HaMashiach? Menyangkut Taurat, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan menyembah bagimu patung dalam bentuk apapun, jangan ada padamu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ingatlah dan khususkanlah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini, dan lain-lain sampai ke 10. Nah, itu ajaran Yeshua HaMashiach. Tidak pernah satupun iota dari hukum Taurat akan dihapus sampai langit dan bumi ini runtuh. Itu perkataan Yeshua HaMashiach. Yang kedua, Yeshua HaMashiach memerintahkan, berdakwah, menganjurkan umat-umatnya pada saat itu. Siapa umat-umatnya? 12 muridnya, 5.000 orang yang dikasih makan, 6.000 orang yang dikasih makan. Itu pengikut-pengikut Yeshua HaMashiach. Ada dalam Bible itu, Bang. Diajarkan untuk menyembah Allah. Itu ajaran Yeshua HaMashiach. Dia juga melakukan itu. Dia berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Yang beliau menggunakan persuasif dengan menggunakan nama Bapa. Menggambarkan kedekatannya sama Allah itu dengan diksi Bapa. Dia menyembah Bapa, dia berdoa kepada Bapa, dia mengeluh kepada Bapa, dia menangis kepada Bapa, dia ketakutan bersandar berdoa kepada Bapa. Lukas 22 ayat 43 sampai 44. Yesus ketakutan di sana. Dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Dia diberikan kuasa langit dan bumi, tapi sekali lagi dia diberikan. Kalau kita memahami teks dari arti diberikan, berarti ada yang memberikan. Nah, yang memberikan siapa? Sang sumber. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kuasa dari Bapa. Jadi pandangan kekristenan itu banyak, tetapi kita sedikit kembali ke abad pertama. Apakah Petrus dan 11 murid yang lain menyembah Yeshua HaMashiach? Tidak. Mereka menganggap dia guru, kurios atau tuan, yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang bermarkas di Salemba menjadi Tuhan. Itu yang membelokkan makna dari kurios itu, akhirnya semua menuhankan Yesus. Padahal kurios di situ adalah Tuhan. Yesus Tuhan untuk murid-muridnya, untuk bangsa Israel. Kepada 12 muridnya, kepada 5.000 pengikutnya, itu Yesus Tuhan di sana, kurios dia di sana. Pontius Pilatus juga kurios untuk orang Romawi. Dia juga Tuhan untuk tentara-tentara Romawi. Firaun juga kurios untuk bangsa Mesir. Joko Widodo adalah kurios juga untuk kita masyarakat Indonesia. Mereka tuh tuan-tuan semua, kurios-kurios semua itu, Bang. Tetapi kalau kita bicara kurios disematkan kepada Elohim, kepada Adonai, atau kepada Yotevave, atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah Tuhan untuk seluruh umat manusia, seluruh makhluk yang hidup, bukan cuma di planet bumi, bukan cuma di galaksi Bima Sakti, tetapi di seluruh alam semesta yang sangat luas ini, Bang. Silakan, Bang. Monitor. Jadi saya tanya dulu abang sedikit ya. Kenapalah para Judaisme pun Muslim gitu, ataupun orang-orang lain lah gitu ya, banyak tidak mau menerima atau mengakui, atau bisa kita bilang juga kata lain membenci ajaran Yesus, atau membenci Yesus sendiri, atau membenci para pengikut Yesus. Silakan, Bang. Oke, Bang, kalau untuk Judaism, saya tidak punya hak untuk berbicara pandangan dari mereka, walaupun dari fakta yang terjadi, mereka menolak dengan tegas bahwa Yeshua HaMashiach bukan Mesias. Menurut Judaism, Yeshua HaMashiach adalah Mesias palsu. Sekali lagi, ini adalah klaim dari Judaism. Tetapi di saat abang mengatakan bahwa orang Muslim membenci Yeshua HaMashiach, yang dalam keyakinan kami beliau adalah Isa Al-Masih Ibnu Maryam, kami tidak membenci beliau, Bang. Saya di sini, Bang Handi Selebes di sini, Bang Ustadz Sugi Kristologi di sini, Gurundaku Bang Zuma di sini. Kita lagi berdiri membela Yeshua HaMashiach. Kita mengembalikan beliau kepada porsi yang sebenarnya. Kita membantah fitnah-fitnahnya Judaism bahwa dia Mesias palsu. Kita bantah, Bang, karena kita meyakini beliau adalah Al-Masih. Kita juga membantah ketuhanan yang dituhankan oleh Kristen-Kristen Helenisme, Bang, yang memfitnah dia sebagai Tuhan. Jadi dua bantahan yang kita lakukan, Bang. Membantah di saat dia disebut Mesias palsu oleh Judaism, dan membantah orang-orang Eropa yang mengatakan bahwa dia Tuhan.
yang terjadi sinkretisme dengan ajaran-ajaran Yunani. Konsep penyaliban penebusan itu sangat identik dengan akidah-akidah paganisme. Makanya kenapa banyak apologet-apologet muslim, tidak ada satupun umat muslim yang membenci Yeshua HaMashiach yang kami yakini adalah Isa Al-Masih. Tidak ada satupun. Karena dalam keyakinan saya, dalam rukun iman, kami mengimani 25 nabi termasuk baginda Rasulullah Yeshua HaMashiach. Beliau adalah Rasulullah. Kami memuliakan beliau. Diksi memuliakan yang tertulis dalam Bible worship yang diterjemahkan menjadi menyembah, yang akhirnya disembah. Memuliakan tidak perlu kita sembah. Dari kodeks-kodeks asli yang menarasikan bahwa beliau itu dimuliakan, bukan disembah, tetapi diterjemahkan menjadi menyembah. Ada dalam Batius itu disembah, padahal tidak ada situ disembah, Bang. Tetapi kalau Abang klaim bahwa Muslim membenci Yeshua HaMashiach, tidak, Bang. Kita tidak membenci Yeshua HaMashiach. Kita sangat mengasihi beliau sesuai dengan porsinya beliau, yaitu Rasulullah. Apa yang diajarkan beliau? Kasih kepada Allah, Sang Maha Pencipta, dan kasih kepada sesama manusia, umat ciptaan Allah. Itu menjadi esensi Al-Quranul Karim. Hablum minallah dan hablum minannas. Tidak ada perbedaan antara apa yang didakwahkan oleh Yeshua HaMashiach selama 3,5 tahun dan juga yang didakwakan oleh baginda Rasulullah. Sama esensinya. Bagaimana kita mengasihi Allah? Konsep tauhid yang sama. Dalam Islam tidak ada konsep tauhid yang baru. Konsep tauhid yang ada ini sudah ada dari zaman Adam dan Hawa. Diteruskan oleh Nuh, diteruskan oleh Ibrahim atau Abraham, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf dan 12 saudaranya, Yunus, Ayub, Daniel, Yehezkiel, Yesaya, Yeremia dan lain-lain, Ayub, Obadjah, itu semua bertauhid. Yeshua HaMashiach bertauhid. Mereka bertauhid. Jadi konsep hablum minallah, bagaimana kita mengasihi Allah dengan tidak menduakan, tidak menyekutukan Allah. Itu kita sudah mengasihi Allah. Jadi konsep tauhid yang ada sekarang bukan baru lahir tahun 410 Masehi, sudah ada sebelumnya. Tetapi hablum minannas, bagaimana kita mengasihi manusia, itu yang diajarkan Yeshua HaMashiach, hal yang sama. Tetapi Al-Quran dengan jelas bagaimana caranya kita mengimplementasikan hablum minannas, cari di dalam Al-Quran. Itu jelas di sana. Bagaimana kita menerapkan itu menjadi standar keimanan. Tetapi kalau Abang mengatakan bahwa umat Muslim membenci Yeshua HaMashiach, itu saya rasa tidak benar, Bang. Karena tidak ada satupun di kita di sini, entah saya, entah gurundaku Bang Zuma, entah juga gurundaku Ustadz Sugi, begitu juga gurunda Handi Selebes, kita tidak ada yang membenci Yeshua HaMashiach. Yang kita lakukan sampai detik ini, setiap malam kita diskusi membela beliau. Kalau di pengadilan kita ini saksi pembela, bukan penuntut, Bang. Kita ini saksi pembela. Membela beliau adalah Rasulullah, bukan Mesias palsu yang dituduhkan oleh Judaism, bukan juga Tuhan yang dituhankan oleh orang paganisme, Bang. Silakan. Oke, Bang. Jadi di Yohanes itu banyak ya mengenai kebencian-kebencian yang ditujukan kepada Yesus. Contoh ya, di Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Itu ayat itu sangat masuk akal dan sangat menusuk, Bang, ke hati. Ya. Setiap utusan itu. Ya. Semua orang berkata, tidak semua utusan itu bisa berkata-kata seperti itu. Ya, terus masih ada lagi ayat yang lain, Bang. Saya bacakan ya sebentar sambil saya buka. Gini. Bentar ya. Ini masih di Injil juga. Ini masalah kebencian tadi, Bang ya. Ini satu lagi. Bentar, Bang ya, sabar, Bang ya. Bang, silakan, Bang. Terima kasih saudara-saudaraku yang di bawah untuk supportnya. Terima kasih. Syukron kasiron untuk semuanya. Ya,
Kenapa tuh? Sudah? Belum, beliau lagi cari ayat bang. Sekali lagi bang Nuh, kan sekali lagi bang Nuhayat, abang boleh tanya kepada 2,1 miliar umat muslim di dunia, tunjukkan kepada saya yang membenci Yeshua HaMasyiah atau membenci Isa Al-Masih. Saya siap dipotong leher kalau ada umat muslim yang membenci Yeshua HaMasyiah. Tidak ada bang. Jadi abang jangan pakai narasi seakan-akan Injil mendukung umat muslim membenci Isa Al-Masih bang. Itu di bawah banyak. Enggak ada. Saya pastikan bang, gerunda-gerunda yang di atas yang tiap malam berjuang, setiap malam membela siapa? Membela Yeshua HaMasyiah bang. Dari fitnah siapa? Fitnah Yudaism yang mengatakan dia Mesias palsu karena bertentangan dengan Al-Quranul Karim, karena beliau adalah Al-Masih atau Mesias atau Kristus. Itu kami yakini sebagai orang muslim, dan kami membantah pandangan Helenisme, paganisme dan lain-lain mengatakan bahwa dia Tuhan, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Itu dikatakan Yeshua HaMasyiah. Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad, Sema Elohim Adonai Hashem Adonai Ehad. Itu dakwahnya Yesus Kristus yang disampaikan kepada umat-umatnya pada saat itu. Siapa umatnya? 12 muridnya, 6.000 orang yang dikasih makan, 5.000 orang yang dikasih makan. Itu umat-umatnya Yeshua HaMasyiah. Ajarannya untuk menyembah Allah, bukan menyembah dirinya. Itu yang dibela oleh para apologet Islam. Jadi sebenarnya umat Islam yang masih tiap malam kita berdiskusi, itu menunjukkan rahmatan lil alamin. Kita mengasihi umat yang lain yang masih sesat menurut pandangan kami. Kami sampaikan kepada saudara-saudaraku dengan sebagai bahasa yang sebisa mungkin diperhalus. Terkadang juga harus dirotan kasarannya, di ujung rotan ada emas. Terkadang harus kata-kata yang sedikit keras untuk mengingatkan, halo saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ingat, kekristenan itu sudah tersinkretisme oleh ajaran-ajaran paganisme Eropa. Hari gini sudah tidak ada zaman kolonialisme. Kenapa kita masih terpengaruh oleh ajaran-ajaran Eropa? Kalau memang kita percaya kepada Yeshua HaMasyiah, carilah literasi-literasi tentang beliau dari orang Israel. Siapa orang-orang Israel di sana? Banyak literasi-literasi tentang siapa beliau. Kenapa kisah-kisah tentang beliau berat kepada Yunani? Yunani, Athena dengan Yerusalem Israel, Yerusalem Palestina jaraknya 2.800 km bang. Lebih dekat ke Mekah Madinah cuman 1.200 km. Kenapa sih Injil tidak pakai bahasa Arab sekaligus bang? Lebih dekat? Atau bahasa-bahasa Semitik lain? Yang dekat situlah Armenia, Aramaik. Itu dekat bang, cuma 700 km dari Yerusalem. Kenapa sih tidak menggunakan bahasa-bahasa di situ untuk menjadi pedoman literasi? Kenapa sih harus jauh-jauh pakai bahasa Yunani, pakai istilah Theos, Logos, Hercules dan lain-lain? Itu yang agak tidak masuk di akal. Makanya sebenarnya entah saya dan saya yakin gurunda-gurundaku yang ada di sini, mereka sangat mengasihi umat Kristen. Makanya diingatkan setiap malam, waktu, tenaga, pikiran dibuang hanya untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang masih terpengaruh oleh kolonialisme. Pandangan teologis peninggalan kolonialisme. Bahkan banyak diksi-diksi Al-Quran yang dipinjam di sana untuk kepentingan penginjilan. Seandainya umat Indonesia ini mayoritasnya Hindu, saya pastikan bunyinya Kejadian 1 ayat 1 begini bunyinya. Pada mulanya dewa menciptakan langit dan bumi. Untuk apa? Untuk mempengaruhi bangsa di Nusantara. Tapi karena memang sudah mayoritas Islam yang dibawa oleh para wali, para syekh dari Utsmani dibawa ke sini, Kristen datang terlambat. Kristen baru datang itu di kurang lebih abad-abad 16-17. Sedangkan kalau kita bicara ajaran Islam sudah masuk oleh para syekh di tahun abad-abad 14-15 sudah masuk. Makanya kolonial ini bertabrakan dengan umat Islam yang sudah sangat kuat pada saat itu. Makanya agak susah mereka kalau tidak pakai istilah-istilah Islam, agak susah dia mau berkembang di Indonesia ini. Tidak sampai 10 juta jiwa yang masih ada sampai ini kalau memang dia tidak pakai Al-Quran sebagai data diksi-diksi Al-Quran. Silakan bang. Contoh istilah-istilah Islam itu yang kayak mana bang? Contoh. Bang, istilah contoh. Yang lain saya tidak komplain. Istilah firman Rasul yang bersumber dari Arab saya tidak komplain itu karena itu tidak fundamental. Yang sangat fundamental diksi Allah, Alif Lam Lam Ha. Itu proper name, nama diri, bukan gelar. Itu yang dipakai oleh segala kitab di Salemba, menggunakan itu sebagai proper, jadi generic name. Maksud saya yang di kitab ini, di kitab yang terjemahan Indonesia ini, kata apa yang menggunakan Allah bang. Kata dari Allah. Tulisannya tulisan bahasa apa? Tulisannya tulisan bahasa Latin bang. Enggak ada tulisan Diambil bahasa referensi Latin.
diambil referensi dari lafaz Allah diterjemahkan pakai bahasa Latin, jadi lahirlah itu Allah itu bang, alif lam lam ha. Oh, jadi seperti itu bahasanya gitu. Jadi ini abang menganggap itu punya orang Islam begitu. Saya tidak bilang itu punya orang Islam, tapi itu nama pribadi Allah bang. Saya tidak melarang, saya pribadi tidak punya otoritas untuk melarang. Tapi begini bang, saya tidak pernah memprotes contohnya kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya sepakat dengan itu, karena di situ menceritakan tentang Sang Maha Pemilik alam semesta. Itu Allah yang ada 1 ayat 1. Enggak, tapi tadi karena saya dengar, tapi tadi karena saya dengar alasannya apologet Islam Indonesia tetap aktif hingga saat ini memproklamasikan istilahnya kemerdekaan, bahwasanya Kristen itu dan Alkitab itu tidak sesuai dengan ajaran yang abang anut, dan Kristen itu, Alkitab itu mengutip kata Allah yang seolah-olah itu milik agama Islam begitu bang. Oke bang, jadi Kan itu alasannya. bukan seolah-olah bang. Jadi gini bang, Elohim yang menjadi kata aslinya dalam Bible bahasanya Hebrew ya. Kalau kita bicara perjanjian lama dulu bang ya, kita kaji satu persatu dari perjanjian lama dulu bang. Hebrew menggunakan kata Elohim. Elohim itu apa? Yang diterjemahkan oleh lembaga Alkitab menjadi Allah. Bukan bang, Elohim itu kata gelar. Allah itu proper name. Nah, kalau dibilang itu kan bahasa Semitik. Bahasa Semitik Elohim atau Eloha dalam bahasa Hebrew menjadi Elaha dalam bahasa Aramaik, menjadi Ilah dalam bahasa Arab. Bukan Allah bang. Itu sama maknanya jadi Tuhan atau Tuhan. Elohim adalah Tuhan, Elaha adalah Tuhan, Ilaha adalah Tuhan. Tetapi kalau bicara Allah, Allah itu hanya setara dengan Yotevave. Itu sama-sama adalah proper nama pribadi. Itu yang sebenarnya tidak masalah kalau seandainya ditempatkan pada tempatnya. Diksi Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemilik alam semesta ditempatkan pada tempatnya. Contoh pada Kejadian 1 ayat 1. Tetapi contoh bang, abang baca tidak Keluaran 1 ayat 7. Di situ mencatat Musa adalah Allah. Dalam Mazmur 42 Tuhan Elohim bukan menjadi Tuhannya orang Israel, bukan Allah Tuhannya orang Israel. Coba bang baca Markus, Keluaran 1 ayat 7. Tuhannya orang Israel bang, bukan Allah. Ya Tuhannya orang Israel bukan yang jelas bukan Yesus, yang jelas Tuhannya orang Israel Yotevave bang. Oh, Musa, karena Musa pada saat itu kan berkuasa untuk, ya itulah, Musa kan sebagai utusan. Jadi Musa itu dianggap orang di zaman itu sebagai Tuhannya mereka, begitu. Karena mereka kan termasuk kita katakan baru mulai kembali namanya Tuhan. Kembali ke substansinya tadi gini bang. Yang diprotes oleh saya pribadi, saya tidak bicara secara umum tetapi secara saya pribadi bang, saya sebagai seorang muslim, saya protesnya gini bang. Kalau digunakan diksi Allah ditempatkan pada tempatnya, yaitu kepada Sang Sumber, Sang Maha Pencipta, Sang Pemilik alam semesta, saya pribadi tidak komplain. Karena memang Allah ya pemilik alam semesta, beliaulah yang menciptakan alam semesta. Tetapi yang saya protes, di saat diksi Allah ditempatkan tidak pada tempatnya. Banyak Allah lain di dalam Mazmur 42. Banyak Allah lain termasuk Musa. Musa disebut Allah dalam Keluaran 7 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa engkau diangkat menjadi Allah untuk bangsa Mesir. Loh, kok jadi Allah di situ? Karena Elohim diterjemahkan menjadi Allah. Kalau kita bicara Elohim, untuk gelar Elohim diberikan kepada Nabi Musa, tidak ada salahnya. Itu kan memang hak dari otoritas Allah untuk memberikan hak gelar Elohim. Termasuk kepada Ismail, ada L-nya di sana. Yehezkiel, Daniel, Israel dari Yakub menjadi Israel, diberikan gelar-gelar Elohim. Ya bang. Ulangan 1 ayat berapa tadi? Keluaran 7 ayat 1 bang. Oh, Keluaran 7. Keluaran 7 ayat 1. Coba membaca bang, apa bunyi ayatnya? Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun. Nah, itu yang saya protes bang. Kenapa Allah di situ disematkan kepada Musa? Entah untuk bangsa Israel, untuk bangsa Mesir ataupun siapapun dia, tidak punya hak untuk menggunakan diksi Allah. Karena Allah itu adalah nama pribadi dari
Sang Maha Pencipta alam semesta. Tidak bisa disematkan kepada siapapun, kepada malaikat tidak boleh, disematkan kepada Musa tidak boleh. Tidak boleh itu bang. Jadi kalau lembaga Alkitab Indonesia dia memang bisa memahami penerjemahan Elohim menjadi Allah, seharusnya dia tidak menggunakan kata Allah bang. Dia menggunakan kata ilah. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, bukan Jadi Allah lain di hadapanku. yang- Ya Allah tidak ada Allah lain, Allah itu cuma satu. Wong Allah itu kan nama pribadi. Kalau menurut versi aslinya apa? Versi aslinya Elohim. Versi aslinya Elohim. Oh, Abang kalau baca dalam versi dari Tanakh itu Musa diangkat menjadi Elohim. Apakah cuma Musa yang diangkat sebagai Elohim? Tidak. Banyak kok yang diberi gelar Elohim dalam Bible Perjanjian Lama. Israel itu kan ada gelar Elohim disematkan dari Yakub diganti menjadi Israel. Pokoknya kalau ada L itu dalam diksinya Tanakh itu pasti ada gelar Elohim di sana, atau il dalam diksi Al-Qur'an, karena dalam Arab Jibril, atau dalam Tanakh Mikael, Gabriel, Rafael itu para malaikat punya gelar Elohim. Oke bang. Ismail punya gelar Elohim karena makna Israel adalah Allah mendengarkan. Gini, saya tanggapi ya kalau masalah itu. Masalah yang pertama, kalau itu abang pertama bisa membuat surat ajuan ataupun perbandingan ke LAI. Itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua, kata Allah ini bang, itu tidak dimiliki oleh siapapun bang. Maksudnya kata Allah ini tidak ada hak cipta, bahwasanya ini hanya boleh digunakan oleh umat beragama Islam. Karena sebelum ada agama Islam, kata Allah ini udah digunakan orang-orang Timur Tengah sebelum pra-Islam. Iya, digunakan tapi untuk kepada Sang Maha Pencipta bang. Iya, Bukan itu kepada maksud Musa, saya. bukan kepada Iya, malaikat jadi- disematkan kata Allah. Jadi intinya Apalagi gini kepada bang, Yesus. ketika sesuatu yang tidak ada klaim atau tidak ada hak ciptanya, hak kepemilikan, itu orang bebas saja menggunakan itu bang. Nah, jadi abang jangan Siapa saja bebas menggunakan itu. Semua punya hak. Seandainya Kristen dia mandiri dengan diksi-diksi dari Yunani, Theos, Logos dan lain-lain, Apostolos dan lain-lain, saya karena rasa itu tidak benar, akan Bang. terjadi perdebatan gitu bang.